Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal saya kali ini teman-teman, di sini ya, saya akan membahas latihan soal, bukan latihan sih sebenarnya, tapi soal UTBK di tahun 2021 Matematika Saintek. Oke, langsung saja saya bahas teman-teman. Di sini nomornya nomor 5 ya, dan nomor sebelumnya sudah saya bahas sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita coba jawab ya. Nomor 5. Parabola Y sama dengan X kuadrat kurang AX tambah B dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Sehingga bayangannya adalah parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka nilai dari min 2A kurang B tambah 1 sama dengan berapa? Nah, langkah pertama di sini teman-teman, mungkin saya tulis dulu dari suatu parabolanya itu ya. Parabolanya Y sama dengan ya X kuadrat dikurangi AX ditambah dengan si B. Nah, dari sini teman-teman ada suatu pencerminan, rumusnya kayak gini ya. Jadi kalau ada suatu koordinat di mana X dengan Y, ya kita cerminkan terhadap garis X sama dengan suatu H. H ini adalah suatu garisnya ya sebenarnya ya. Oke, maka hasilnya adalah X bayangan dengan Y bayangannya adalah 2H dikurangi X dan Y. Artinya Y-nya tetap teman-teman. Nah, dimana jadinya adalah X aksennya itu ya dengan Y aksen. Ya ini teman-teman. Yaitu 2H ya dikurangi X kemudian dengan Y. Ini sedikit materi sebenarnya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan mencari kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, langkahnya gini. X, Y, kembali lagi dengan saya menuliskan bahwa X-nya dicerminkan terhadap X sama dengan minus 3. Ya, maka bayangannya menjadi, ya 2 kali min 3 adalah minus 6. Dikurangi X. Kemudian Y-nya tetap. Oke, nah di sini berarti menjadi X aksennya adalah minus 6 dikurangi X. Nah, kita maunya adalah X tersendiri teman-teman. Nah, sehingga apa? X-nya adalah minus 6 kurang X aksen. Oke, gitu teman-teman ya. Kemudian Y-nya ya, itu menjadi, ya, Y-nya, saya ganti tinta dulu. Oke, Y aksennya itu ialah Y. Ya, boleh kebalik juga, Y-nya itu adalah Y aksen. Oke, kemudian saya ganti ke persamaan parabolanya itu. Ya, menjadi Y aksen itu sama dengan ya X kuadrat kan saya ganti X-nya dengan ini. Maka minus 6 dikurangi dengan X aksen kuadrat. Kemudian dikurangi dengan AX. Ya, X kayak nggak cukup ya, sorry. Mungkin saya persingkat atau perjelas sedikit. Y aksen perkecil ya, sama dengan minus 6 kurang X aksen kuadrat dikurangi A dalam kurung minus 6 kurang X aksen tambah B. Ya, kemudian saya sederhanakan ya, Y aksen sama dengan ini menjadi 36 dikurangi jadi tambah ya 12X aksen ditambah X aksen kuadrat. Kemudian dikurangi ya, ditambah lagi menjadi 6A. Kemudian ditambah dengan AX aksen ditambah B. Nah, saya sederhanakan lagi, Y aksen sekarang jadinya adalah ya X aksen kuadrat kemudian ditambah dengan 12X ini dengan si AX saya gabung menjadi 12 ditambah dengan AX aksen. Kemudian ditambah lagi dengan yang konstanta yaitu 36 ditambah 6A ditambah B. Oke, langkah selanjutnya sederhanakan lagi ya. Dari sini bayangannya ini teman-teman. Kemudian ini juga kan merupakan bayangannya. Nah, saya gabungkan saja ini dengan ini. Artinya saya hilangkan saja Y aksennya. Jadinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 12 tambah A kemudian X
ya ditambah dengan 36 tambah 6A tambah B. Menghasilkan bayangannya juga adalah X kuadrat ditambah dengan 2A ya. Sorry. Tambah 2A dikurangi dengan 3. Sorry, bukan 2A ya ternyata ya. 2X, sorry. 2X. Nah, saya cocokkan ini sudah pas. Nah, kalau dari lihat persamaannya teman-teman, itu 12 ditambah A, itu kan harus 2 ya. Nah, sehingga kalau kita ambil nih bahwa A-nya harus min 10. Ya, 12 kurang 10 kan 2. Oke, yang satunya saya ambil lagi yang ini 36 ya ditambah dengan 6A kan. A-nya kalau saya ganti 10 berarti minus 60. Itu ya. Kemudian ditambah B ya sama dengan min 3. Oke, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, kemudian saya sederhanakan ini 36 ditambah dikurang ya, ini jadi kurang. Ini hasilnya adalah minus 24. Oke ya teman-teman. Ya 60 dikurangi apa ya? Positif 36 dikurangi dengan 60 itu negatif 24. Ya. Teman-teman kayaknya bisa dihitung, kita coba hitung. Ya minus 60 saya ambil saja 60 kurangi dengan 36 saja. Saya kurangi, ini kan 4 nih. Kemudian ini jadi 5, 5 kurang 3 adalah 2 minus. Oke. Ditambah dengan B sama dengan 3. Nah, B-nya berapa? Itu B-nya harus minus 21 ya. Oke, setelah diperoleh B-nya 21, saya masukkan yang di pertanyaannya, yaitu min 2 dalam kurung min 10, A-nya min 10. Kemudian dikurangi dengan B-nya adalah min 21, berarti jadinya positif 21. Ya, 21 ditambah lagi dengan 1 ya. Sama dengan berapa? Ini 20 nih. Ya. Coba saya cek dulu, mungkin ada sedikit kesalahan. Ini harusnya positif ya. Positif 21 ya. Oke. Kalau begitu di sini dia jadinya tetap negatif. Negatif 21. Nah, ini kan positif 20 ya. 20 ini menjadi negatif 20. Maka hasilnya 0. Jawabannya C. Ya, ini tidak terlalu rumit ya teman-teman. Selama kita juga menghafal materinya untuk pencerminan kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, saya lanjut teman-teman. Mungkin yang saya bahas 2 soal ya, nomor 6. Oke, nomor 6. Jika X kurang X log Y sama dengan 2 dan Y log Z sama dengan 3. Ya, maka nilai dari X log Z per Y sama dengan titik-titik. Oke, langkah pertamanya bagaimana teman-teman? Jadi gini. Si X log Y sama dengan 2, kalau saya kali ya, jadi X log Y itu kan diketahui dia 2 ya. Dan Y log Z itu kan dia 3. Kalau saya kali teman-teman yang ini dengan ini, jadinya gini. X log Y ya, saya kalikan dengan Y log Z itu sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, berdasarkan sifat logaritma itu bisa dicoret sama-sama yang lognya teman-teman ya, ini. Ini dengan ini. Ya sebenarnya sih dihapus semua ya dengan log ya. Nah, sisanya adalah X log Z ya, sama dengan 6. X log Z ya, sama dengan 6. Oke, langkah selanjutnya bahwa yang ditanyakan adalah X log Z kalau dibagi dengan si Y, ini menjadi pengurangan teman-teman ya. Hasilnya adalah X log Z dikurangi X log Y. Berarti ini kan 6 dikurangi X log Y itu kan dia 2. Maka hasilnya 4. Jawabannya B.